Universitas Pamulang yang terletak di kota Tangerang Selatan menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas SAK 002 Prodi Akuntansi akan menjelaskan tentang studi kasus 5 perusahaan gagal dan 5 perusahaan berhasil dalam mengimplementasikan strategi manajemen dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan. Perkenalkan, nama saya Nisa Solomuri. Perkenalkan, nama saya Samsul Firman. Perkenalkan, nama saya Farah Setiawan. Perkenalkan, nama saya Lesia. Untuk materi yang pertama, perusahaan yang berhasil mengimplementasikan strategi manajemen dan bisnis adalah PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang terletak di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim sebagai PT Pengejayaan Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1954 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Strategi yang digunakan PT Indofood dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. PT Indofood menggunakan beberapa strategi yang meliputi: pertama, verifikasi produk. Indofood telah berhasil mengembangkan portofolio produk yang luas mencakup berbagai kategori makanan seperti mie instan, biskuit, minuman, makanan bayi, makanan hewan peliharaan, dan banyak lainnya. Diversifikasi ini membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Yang kedua, inovasi produk. Indofood terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk baru dan meningkatkan produk yang ada. Mereka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar terbaru. Inovasi ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berkembang. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Indofood fokus pada efisiensi operasional untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produktif. Mereka menggunakan teknologi modern, otomatis, dan sistem manajemen yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan, produksi, dan distribusi. Yang keempat, ada pemasaran dan distribusi yang kuat. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk mereka kepada konsumen. Indofood juga menjalani kemitraan dengan berbagai mitra bisnis untuk memperluas jangkauan distribusi mereka. Yang kelima, fokus pada kualitas dan keamanan produk. Indofood sangat memperhatikan kualitas dan keamanan produk mereka. Mereka memiliki standar yang ketat dalam proses produksi yang pengawasan mutu. Hal ini membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi perusahaan. Yang keenam, ada pengembangan sumber daya manusia. Indofood mengakui pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat mencapai keberhasilan bisnis. Mereka berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berorientasi pada kinerja. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Indofood Tbk berhasil menjadi salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia dan terus berkembang di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah brand kecantikan lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Didirikan pada tahun 2017 oleh Felicia Angelista, seorang public figure yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia. Scarlett sendiri mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus pada mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut. Dengan referral Your Beauty, Scarlett Whitening menjadi solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna Scarlett untuk berani mengungkapkan kecantikan seseorang dengan versinya masing-masing.
Scarlett Whitening adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produk perawatan kulit dan pemutih. Dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, Scarlett Whitening menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Pertama, penelitian pasar. Scarlett Whitening perlu melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Ini akan membantu mereka mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar dan mengidentifikasi peluang bisnis yang baru. Yang kedua, inovasi produk. Perusahaan harus terus-menerus mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk yang ada untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang kompetitif. Scarlett Whitening dapat melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan formula pemutih yang efektif dan aman bagi konsumen. Untuk yang ketiga, pemasaran dan branding. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk memperkenalkan produk dan membangun kesadaran merek. Scarlett Whitening dapat menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti iklan televisi, media sosial, dan berkolaborasi dengan influencer untuk mencapai target audiens mereka. Untuk yang keempat, distribusi dan penjualan yang kuat. Scarlett Whitening perlu memastikan produk mereka tersedia secara luas melalui saluran distribusi yang efisien. Mereka dapat menjalani kemitraan dengan toko-toko retail, apotik, atau menjual produk secara online melalui platform e-commerce. Untuk yang kelima, layanan pelanggan. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting untuk mempertahankan loyalitas dan memperoleh umpan balik yang berharga. Scarlett Whitening. Yang keenam, ada analisis dan evaluasi. Scarlett Whitening perlu melakukan analisis bisnis secara teratur untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan operasi bisnis mereka. Dengan menerapkan strategi ini, Scarlett Whitening dapat membangun dan mengelola bisnis mereka dengan efektif dan meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri perawatan kulit dan pemutih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Tesla Inc. Tesla Inc. sendiri adalah perusahaan mobil listrik yang terkenal dengan inovasi dan penggunaan teknologi canggih dalam industri otomotif. Tesla Inc. didirikan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Elon Musk bergabung pada tahun 2004 dengan menggerakkan perusahaan ke arah mobil listrik premium. Mereka terkenal dengan model S, model 3, model X, bahkan model Y, dan inovasi otonomi. Tesla memimpin dalam industri mobil listrik dan mobilitas keberlanjutan. Namun, pada tahun 2006, Tesla meluncurkan mobil pertamanya, yaitu Tesla Roadster. Penjualannya dimulai secara terbatas pada akhir tahun 2008, dengan produksi yang berakhir di tahun 2011. Pada tahun 2017, Tesla telah mengubah namanya dari Tesla Motors ke Tesla Inc. Oke, selanjutnya ada beberapa strategi yang digunakan oleh Tesla Inc. dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada inovasi teknologi. Tesla Inc. fokus pada pengembangan teknologi baru dan inovasi dalam industri mobil listrik. Mereka terus mengembangkan dan memperkenalkan fitur-fitur baru yang revolusioner dalam kendaraan mereka, seperti sistem otonom dan baterai yang lebih efisien. Strategi ini membantu mereka membedakan diri dari pesaing dan memimpin dalam industri mobil listrik. Selanjutnya ada model bisnis vertikal terintegrasi. Tesla mengadopsi bisnis vertikal terintegrasi yang berarti mereka mengendalikan seluruh rantai pasokan dan produksi kendaraan mereka sendiri. Mereka tidak hanya merancang dan memproduksi mobil, tetapi juga mereka memproduksi baterai dan komponen kunci lainnya. Dengan demikian, mereka memiliki kendali penuh atas kualitas dan inovasi produk mereka. Selanjutnya ada jaringan supercharger. Tesla telah membangun jaringan supercharger yang luas di seluruh dunia. Supercharger sendiri adalah stasiun pengisian daya cepat yang memungkinkan pengguna Tesla. Nah, di sini Tesla membantu strategi mengatasi kekhawatiran pengguna tentang jangkauan kendaraan listrik dan memperluas pasar potensial untuk mobil Tesla. Selanjutnya ada penjualan langsung. Tesla mengadopsi model penjualan langsung di mana mereka menjual kendaraan mereka secara langsung kepada konsumen melalui toko retail atau platform online. Dengan begitu, Tesla menghilangkan perantara, mereka dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih langsung dan mengontrol proses penjualan mereka. Selanjutnya fokus pada
pengalaman pelanggan. Tesla sangat memperhatikan pengalaman pelanggan. Mereka berusaha memberikan layanan pelanggan yang unggul dan responsif, serta memperbarui perangkat lunak kendaraan mereka secara teratur untuk meningkatkan kinerja dan fitur. Strategi ini membantu membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan pengikut yang setia terhadap merek Tesla. Selanjutnya ada ekspansi global. Tesla Inc. telah melakukan ekspansi global dengan membuka pabrik dan toko retail di berbagai negara di seluruh dunia. Strategi ini membantu mereka memperluas pangsa pasar mereka dan menghadapi persaingan pasar di internasional. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur pengisian daya. Tesla telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya yang luas untuk membangun pengguna kendaraan listrik mereka. Selain jaringan supercharger, mereka juga telah membangun jaringan destination charger di hotel, restoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Strategi ini dapat membantu mengatasi kekhawatiran pengguna tentang ketersediaan stasiun pengisian daya dan memperluas jangkauan kendaraan Tesla. Ini terakhir ada diversifikasi produk. Tesla Inc. telah memperluas produk dengan memperkenalkan model kendaraan yang berbeda. Awalnya, mereka fokus pada mobil mewah dengan model S dan X. Namun, mereka kemudian memperkenalkan model yang lebih terjangkau yaitu model 3 dan model Y yang merupakan SUV. Diversifikasi produk ini membantu mereka menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka. Dengan strategi pengembangan infrastruktur pengisian daya dan diversifikasi produk, Tesla Inc. terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, memperluas pangsa pasar mereka, dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik. Selanjutnya ada PT Indomaret. PT Indomaret adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan ribuan gerai di seluruh negeri. Indomaret sendiri juga menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, PT Indomaret ini didirikan pada tahun 1988 oleh Jojon Sugiarto. Selanjutnya, beberapa strategi yang digunakan oleh PT Indomaret dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada ekspansi jaringan gerai. PT Indomaret telah menerapkan strategi ekspansi yang agresif dengan membuka gerai-gerai baru di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Mereka berusaha untuk hadir di dekat masyarakat dengan membuka gerai di area perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan. Strategi ini membantu mereka memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan. Yang kedua, ada penekanan pada kepuasan pelanggan. PT Indomaret sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Mereka berusaha memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga kompetitif. Selain itu, mereka juga memberikan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Strategi ini membantu membangun loyalitas pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Selanjutnya ada diversifikasi produk. PT Indomaret telah melakukan diversifikasi produk dengan menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, produk kecantikan, dan lain-lain. Mereka juga menawarkan produk-produk lokal dan internasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Strategi ini membantu mereka menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada efisiensi operasional. PT Indomaret fokus pada efisiensi operasional untuk mengoptimalkan kinerja bisnis mereka. Mereka menggunakan teknologi dan sistem manajemen yang canggih untuk mengelola persediaan, mengatur logistik, dan mengoptimalkan proses operasional. Strategi ini membantu mereka mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada kemitraan dengan pemasok. PT Indomaret menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk yang baik dan harga yang kompetitif. Mereka bekerja sama dengan berbagai merek dan perusahaan produsen untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Strategi ini membantu mereka menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan strategi ini, penekanan pada kepuasan pelanggan, diversifikasi produk, efisiensi operasional, dan kemitraan dengan pemasok, PT Indomaret terus bertumbuh dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri retail di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. PT Alliance Superindo. PT Alliance Superindo didirikan pada tahun 1997 sebagai bagian dari kelompok Alliance Group. Sejak itu, mereka telah berkembang menjadi jaringan supermarket yang cukup besar di Indonesia. Alliance Superindo fokus pada penyediaan produk, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan penekanan pada kualitas dan layanan kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, Alliance Superindo terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Dan strategi yang digunakan PT Alliance Superindo dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis ada 5, yaitu pertama, fokus pada pelanggan.
PT Lion Superindo berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Mereka melakukan riset pasar dan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan. Dengan memahami pelanggan mereka, perusahaan dapat menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua, inovasi produk dan layanan. PT Lion Superindo terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Mereka mengikuti tren pasar dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, perusahaan juga berusaha untuk memperluas jangkauan produk mereka dengan menambahkan variasi dan merek baru. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. PT Lion Superindo mengakui pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mencapai keberhasilan bisnis. Perusahaan ini berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mereka juga menerapkan program insentif dan penghargaan untuk memotivasi karyawan. Yang keempat, pemasaran dan promosi. PT Lion Superindo menggunakan berbagai strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan. Mereka melakukan kampanye iklan, promosi penjualan, dan program loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga aktif di media sosial dan berpartisipasi dalam acara komunitas untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, kualitas dan keberlanjutan. PT Lion Superindo berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan mereka. Mereka menjaga standar kualitas yang ketat dalam pemilihan produk dan bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya. Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Lion Superindo berhasil membangun reputasi sebagai perusahaan retail yang sukses dan dipercaya di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Untuk 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yang pertama ada Motorola. Motorola adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 1928, Paul Galvin dan Joseph Galvin mendirikan perusahaan elektronik yang bernama Motorola. Kata Motorola sendiri diambil dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Amerika Serikat. Kemudian, pada sekitar tahun 1950, Motorola mulai membangun divisi elektronik karena Motorola memandang bahwa industri elektronik menjanjikan masa depan yang cerah. Pendirian divisi ini adalah awal mula terjunnya Motorola ke dalam industri telekomunikasi. Berikut adalah strategi yang digunakan Motorola dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Strategi yang pertama adalah inovasi produk, fokus pada pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Strategi yang kedua, kualitas produk, memastikan produk berkualitas tinggi melalui sistem pengendalian kualitas yang ketat. Penyebab bangkrutnya perusahaan Motorola. Penyebab yang pertama, karena turunnya produksi yang dihasilkan oleh Motorola sehingga menurunkan pamor Motorola terhadap pasar dan tergantikannya oleh kompetitor. Penyebab yang kedua, keputusan board CEO yang lamban dalam menyikapi tren terbaru. Penyebab yang ketiga, Motorola gagal dalam mengantisipasi perubahan zaman. Bisa dibilang ponsel Motorola terbaru adalah fitur yang siap namun tidak siap di masa-masa yang akan datang. Penyebab yang keempat, banyaknya pesaing. Para kompetitor seperti Samsung, iPhone, dan Oppo yang berhasil mengambil market, dan Motorola gagal mengambil market. Penyebab yang kelima, ketidakunikan Motorola dalam tren zaman dibanding mobile phone kompetitor yang berhasil menyaingi pasar. Penyebab yang keenam, tren pasar yang mengakibatkan transisi custom yang sangat cepat dari mobile phone ke smartphone. Dan penyebab yang terakhir, persaingan bebas, membuat semua perusahaan termasuk Motorola harus bersaing dengan perusahaan lain. Yang tercepat, termurah, dan terbaiklah yang akan menang. Untuk penjelasan perusahaan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Claire. PT Sariwangi. Perusahaan PT Sariwangi Agri-Struktural ST Gene berdiri sejak tahun 1962. Kantornya berada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Tahun 1970-an, Sariwangi kemudian memperkenalkan revolusi minum teh lewat produk teh celup. Saat diluncurkan, produk teh yang sukses luar biasa hingga kini ini kemudian diberi merek teh celup Sariwangi. Sariwangi merupakan perusahaan pengolahan teh ternama dan cukup tua di Indonesia. Melansir berbagai sumber, perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Schmidt. Pada tahun 1973, Sariwangi telah resmi berdiri. Perusahaan berkembang cukup pesat, bahkan pada 1985 Sariwangi ini mulai mengekspor produknya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Penyebab kebangkrutan, ekspansi yang tak sesuai dengan ekspektasi. Awal dari bencana yang dialami oleh Sariwangi dan perkebunan teh afiliasinya tersebut terjadi pada tahun 2015. Mereka ingin mencoba melakukan ekspansi bisnis dengan cara memperluas sistem drainase air dan juga teknologi penyiraman. Akan tetapi, ekspektasi besar itu ternyata hanya menjadi imajinasi.
semua investasi yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. PT Sariwangi dan afiliasinya harus melakukan peminjaman uang ke beberapa debitur hingga totalnya mencapai 1,5 triliun. Dari jumlah uang yang dikeluarkan, hasil akhir tidak maksimal sehingga PT Sariwangi harus menanggung beban yang cukup besar. Sejatinya mereka sudah hampir dinyatakan bangkrut beberapa tahun silam, tapi mereka bisa mengajukan permohonan homologasi. Yang kedua, utang yang berlebihan. Kejayaan Sariwangi lambat laun mulai pudar seiring berakhirnya kerjasama dengan Unilever beberapa tahun sebelumnya. Pahitnya, minuman yang sangat bagus untuk kesehatan ini terjadi lantaran mereka menanggung beban utang yang cukup besar. Sesuai dengan hukuman Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Sariwangi Agri Struktural Estate Gini dikabarkan tidak mampu membayar utang yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Beban tersebut telah mereka pikul sejak tahun 2015 ke beberapa kreditur. Salah satunya adalah PT Bank ICBC Indonesia. Rekannya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung juga mengalami hal yang serupa. Perkebunan teh yang berada di Bogor tersebut harus menanggung utang yang besar mencapai 35,7 miliar. Sejatinya kedua perusahaan tersebut sudah membayar cicilan bunga, akan tetapi besaran yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketepatan yang sudah dijanjikan. Dan pada tahun 2018 lalu dinyatakan PT Sariwangi AEA dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung resmi berstatus pilot di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan pengolahan dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang dengan PT Bank ICBC Indonesia. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru. Salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol ataupun gelas. Konsumsi teh siap diminum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia, bahkan teh botol sosro dan teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka. PT Merpati Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 September 1962 dengan nama PN Merpati Nusantara untuk menyediakan layanan penerbangan regional. Awalnya, Merpati hanya memiliki 4 unit pesawat de Havilland Canada DC-3 Otter dan 2 unit pesawat Douglas DC-3 yang dihibahkan oleh TNI Angkatan Udara serta modal uang sebesar 10 juta rupiah. Pada tahun 1970, Merpati mulai melayani penerbangan jarak jauh dan mengenah. Dan pada tahun 1971, pemerintah Indonesia mengubah status perusahaan ini menjadi Persero. Beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan Merpati Airlines antara lain yang pertama, manajemen yang buruk. Merpati Airlines menghadapi masalah manajemen yang buruk termasuk keputusan yang tidak efektif dalam pengelolaan keuangan, operasional, dan strategi bisnis. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, utang yang besar. Merpati Airlines mengalami beban utang yang besar termasuk utang kepada karyawan, pemasok, dan kreditur lainnya. Utang yang tidak terbayar ini menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri penerbangan adalah industri yang sangat kompetitif. Merpati Airlines menghadapi persaingan sengit dari maskapai penerbangan lainnya, baik maskapai nasional maupun internasional. Persaingan ini menyebabkan penurunan pendapatan dan pangsa pasar bagi Merpati Airlines. Yang keempat, biaya operasional yang tinggi. Merpati Airlines menghadapi biaya operasional yang tinggi termasuk biaya bahan bakar, pemeliharaan pesawat, dan biaya operasional lainnya. Biaya yang tinggi ini sulit untuk ditanggung oleh perusahaan, terutama dalam kondisi persaingan yang ketat. Yang kelima, masalah keamanan. Merpati Airlines juga menghadapi masalah keamanan yang mempengaruhi citra perusahaan. Insiden kecelakaan dan masalah keselamatan lainnya dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengurangi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Merpati Airlines. Selanjutnya yaitu PT Kodak. Kodak didirikan oleh George Eastman pada tahun 1892. Ini merupakan awal pendirian perusahaan yang memproduksi kamera analog. 6 tahun kemudian, Kodak mulai memproduksi kamera digital. Artinya, perusahaan inilah yang pertama kali memproduksi kamera digital. Namun setelah teknologi kamera digital mulai berkembang, Kodak bukannya mengembangkan kamera digitalnya, tetapi Kodak terus berpacu untuk memproduksi secara besar-besaran kamera analognya yang memang saat ini menjadi andalan perusahaan ini. Perlahan namun pasti teknologi terus berkembang. PT Kodak telah menerapkan beberapa strategi dan mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh PT Kodak. Yang pertama, inovasi produk. PT Kodak telah mengedepankan inovasi produk
sebagai salah satu strategi utama mereka. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. PT Kodak juga menerapkan strategi diversifikasi produk dengan memperluas portofolio mereka. Selain fotografi, mereka juga memproduksi kamera, printer foto, peralatan fotografi, dan produk-produk terkait lainnya. Yang ketiga yaitu pemasaran dan branding. PT Kodak telah menggunakan strategi pemasaran yang kuat untuk memproduksikan produk-produk mereka, telah membangun merek yang kuat dan dikenal di industri fotografi. Yang keempat yaitu kemitraan strategis. PT Kodak juga menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing mereka. Yang terakhir ada transformasi digital. Seiring dengan perubahan tren industri, PT Kodak berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Mereka telah mengembangkan produk-produk digital dan berinvestasi dalam teknologi pencetakan digital. PT Kodak mengalami kebangkrutan pada tahun 2012. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan PT Kodak. Munculnya teknologi digital menggantikan film fotografi tradisional yang merupakan produk utama Kodak. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam berinovasi. Kodak terlambat dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk digital yang kompetitif. Yang ketiga yaitu beban hutang yang tinggi. PT Kodak memiliki beban hutang yang tinggi terutama karena investasi besar dalam penelitian dan pengembangan serta infrastruktur produksi. Yang keempat yaitu persaingan yang ketat. Industri fotografi telah menjadi industri yang sangat kompetitif, terutama dengan munculnya perusahaan teknologi besar. Yang kelima yaitu kurangnya adaptasi strategis. Kodak tidak berhasil mengubah strategi bisnis mereka dengan cepat dan efektif untuk menghadapi perubahan pasar. Selanjutnya yaitu PT 7-Eleven. 7-Eleven merupakan salah satu retail yang mendunia. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong 24 jam asal Amerika Serikat yang sejak tahun 2005 kepemilikannya dipegang oleh sebuah perusahaan Jepang. Pada tahun 2004, lebih dari 26.000 gerai 7-Eleven terbesar di 18 negara. Antar pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Presiden Direktur PT Modern Putra Indonesia, Heri Honori, selaku pemegang lisensi 7-Eleven di Indonesia, ia mengatakan tidak mudah membuat pemilik 7-Eleven memberikan lisensi ke dirinya untuk membuka cabang di Indonesia. Beberapa penyebab utama penutupan tersebut. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Salah satu alasan utama penutupan 7-Eleven adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional toko. Yang kedua yaitu kinerja bisnis yang buruk. Penutupan 7-Eleven juga dapat disebabkan oleh kinerja bisnis yang buruk. Yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Industri retail sangat kompetitif dan persaingan yang ketat dapat menjadi faktor penyebab penutupan 7-Eleven. Yang keempat yaitu perubahan tren konsumen. Perubahan tren konsumen juga dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis retail seperti 7-Eleven. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang perusahaan yang gagal dan perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya dan semoga presentasi kami bisa